Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Imron. Kali ini kita akan bahas tentang materi diferensial yang sebelumnya kita sudah membahas tentang limit. Kemudian ada kaidah-kaidah diferensial. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hakikat dari derivatif dan diferensial. Kemudian hubungan antara fungsi dan derivatif, hubungan antara fungsi dan derivatif. Oke. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang aplikasi diferensial dalam bisnis dan ekonomi. Jadi untuk kali ini kita bahas dua ini ya, derivatif. Derivatif itu sama artinya dengan derivatif tingkat tinggi yang sudah kita bahas pada bahasan kaidah diferensial. Oke, mari kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita ingat dulu materi kita tentang fungsi linier ya, dimana kita sudah pernah membahas ini yaitu tentang gradien ya, atau slope atau kemiringan, dimana kemiringan atau slope atau lereng atau gradien ini mencerminkan perbandingan perubahan nilai Y ya, terhadap perubahan nilai X. Nah, kita tahu ini sama artinya dengan quotient diferensi ya, diferensi quotient. Nah, sebelumnya ini di semester 1 sudah kita bahas ya, di sini ada gradien itu adalah perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X ya. Kalau kita contohkan dalam sebuah garis linier, garis lurus di sini, kita bisa mencontohkan misalnya ada perubahan nilai Y ya sebesar ini ya, perubahan nilai Y sebesar delta YA ya. Kemudian perubahan nilai X nya sebesar ini perubahan nilai X nya, atau kita namakan dengan delta XA ya. Sehingga dalam rentangan garis ini ya, dari titik ini ke titik situ ya, ini mempunyai kemiringan atau gradien atau lereng ya, itu sebesar delta YA dibagi dengan delta XA ya. Di kemiringan dari garis ini ya, itu adalah delta YA sebesar berapa ini ya, atau kalau kita lihat di sini ada 1, 2 ya, ada 2 banyak. Kemudian delta X nya di sini ada 1 ya, delta X nya 1, sehingga gradien dari garis ya ini adalah 2/1 atau sama dengan 2. Atau bisa juga kita mencari interval yang lain ya. Misalnya di sini ada interval ya, dari sini sampai ke sana, ini delta Y juga, misalnya delta Y kedua atau delta YB ya. Kemudian delta X nya di sini dari titik ini ke sini ya. Ini delta X nya atau delta XB, sehingga pada interval ini kemiringan dari garisnya adalah delta YB ini dibagi dengan delta XB ya. Ini berapa delta YB nya? 1, 2, 3, 4 ya. 4, kemudian ini 1, 2 ya, ada 2, jadi 4/2 atau sama dengan 2 juga. Jadi kalau kita ambil di setiap interval ya, maka akan kita temukan gradien dari garis linier ini adalah sama dengan 2 ya. Dimana garis ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 1 ya. Sehingga
jika suatu garis melalui titik A X1 Y1 X1 Y1 di sini ya. Kemudian B X2 Y2 ya. Di sini X2 Y2 ya. Maka gradien dari garis tersebut dapat ditentukan dengan Y2 min Y1 ya. Ini adalah Y2 nya di sini, Y1 nya di sini ya, 7 dikurangi 3 gitu artinya, dibagi dengan X2 min X1. X2 nya di sini ya. X2 nya adalah 3, X1 nya di sini 1. Jadi 3 dikurangi 1 2. Jadi sama dengan 4 per 2. Atau maka yang ini tadi juga sama ya. Jadi delta Y dibagi delta X. Nah ini merupakan kalau bahasan kita pertemuan sebelumnya yaitu quotient diferensi ya, quotient diferensi ini adalah lereng sesungguhnya, istilahnya adalah lereng sesungguhnya atau kemiringan sesungguhnya. Nah sekarang apa bedanya derivatif ini dengan diferensial? Bukan derivatif ya, quotient diferensi dengan derivatif ya. Nah quotient diferensi tadi adalah merupakan lereng yang sesungguhnya ya. Bisa kita lihat dari interval, dalam interval itu mulai dari titik mana ke titik mana ya. Ini lereng sesungguhnya ya. Lereng sesungguhnya dari titik ini ke sana misalnya ya. Kemudian kalau derivatif ya, derivatif itu lambangnya adalah dy per dx, di mana merupakan limit daripada quotient diferensi ya, di mana delta x-nya ini mendekati 0. Nah, ini merupakan atau disebut dengan lereng taksiran. Kalau delta x-nya mendekati 0 ya, kalau di gambar ini delta x-nya mendekati 0 ya, delta x-nya ini sangat-sangat kecil ya, diambil ini 2, ini 1, ambil satu lagi ya, di sini bisa setengah ya, dari sini setengah, bisa lebih kecil lagi ya, seperempat misalnya ya, seperempat, dan seterusnya sampai kecil mendekati 0. Nah, itu dinamakan dengan lereng taksiran pada titik itu. Nah lereng taksiran ini dapat bernilai lebih besar atau lebih kecil ya, atau sama dengan lereng sesungguhnya. Hal ini tergantung pada jenis fungsi dan besar kecilnya perubahan pada variabel bebasnya ya, tergantung jenis fungsinya dan besar kecilnya delta x ya, pada variabel bebas dengan delta x. Nah, taksiran yang lebih besar dinamakan dengan overestimate. Sedangkan taksiran yang lebih kecil dinamakan dengan lower estimate. Ya. Contohnya di sini ya, pada fungsi linier ya, pada fungsi linier kalau ini delta y, ini delta x ya, delta y delta x. Nah, maka pada fungsi ini di setiap titik pada interval, sembarang interval, maka akan diperoleh delta y per delta x itu akan sama dengan dy per dx ya, akan sama dengan dy per dx di setiap interval yang ada. Nah tetapi bagaimana dengan pada fungsi yang non-linear ya, pada fungsi yang non-linear di sini kalau kita perhatikan ya, misalnya kita ambil pada grafik ini dulu ya, saya di sini ya, pada titik ini ya, antara titik P sampai S ini adalah lereng sesungguhnya. Kita lihat ya, pada interval ini lereng sesungguhnya adalah dari P ke S ya. Sehingga lereng sesungguhnya atau bisa kita asumsikan sebagai quotient diferensi adalah dy per dx. dy nya sebesar ini ya, dari Q ke S, dx nya sebesar dari P ke Q ya. Kemudian
diferensial atau diferensiasinya, derivatifnya maksudnya. Derivatifnya itu jika delta X-nya mendekati 0 ya, pada suatu titik tertentu gitu. Misalnya di P ya. Pada titik P di sini ya, maka kemiringannya sudah berubah ya, kemiringannya sudah berubah. Nah, kalau kita lihat di sini kemiringan atau derivatif ya, kemiringan taksiran ya, lereng taksiran, kalau kita perhatikan kemiringannya lebih kecil daripada kemiringan sesungguhnya. Ini lebih curam, istilahnya lebih curam. Kalau dari PGS lebih curam. Kalau pada saat delta X-nya mendekati 0, ya di sini kemiringannya lebih kecil daripada kemiringan sesungguhnya. Nah, ini disebut dengan underestimate. Lereng taksirannya lebih kecil daripada lereng sesungguhnya. Nah, kalau pada kurva seperti ini, ya, di sini lereng sesungguhnya dari PGS ya, dari PGS ini. Nah, ini lereng sesungguhnya, ya, delta Y-nya di sini, delta X-nya di sini. Nah, kalau kita bandingkan dengan lereng taksiran dari P ke R di sini, titik P, delta X-nya mendekati 0. Lereng taksiran ini kalau kita lihat lebih curam atau lebih besar daripada lereng sesungguhnya. Nah, ini dinamakan dengan overestimate. Dinamakan overestimate. Ya. Ini aja yang gambaran dari hakikat derivatif dan diferensial. Ya, perbedaan antara quotient diferensi ya, atau lereng sesungguhnya dengan derivatif atau lereng taksiran dari sebuah kurva ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang hubungan sebuah fungsi dengan derivatifnya. Hubungan sebuah fungsi dengan derivatifnya. Yang pertama, kita menentukan persamaan garis singgung dengan garis normal ya. Menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Apa itu garis singgung dan apa itu garis normal bisa kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah sumbu koordinat ya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada sebuah kurva di sini, kurva lengkung atau kurva non linear, yaitu Y sama dengan Fx ya. Kemudian pada sebuah titik di sini ya, pada koordinat x1, y1, maka akan diperoleh garis yang menyinggung di titik ini ya, garis yang menyinggung di titik ini dinamakan dengan garis singgung. Nah, ini yang merah ini namanya garis singgung, garis yang menyinggung pada suatu titik tertentu di kurva itu. Pada titik x1, y1 ya. Nah, kita sudah pelajari di semester sebelumnya bahwa gradien itu adalah m ya. Nah, seperti yang tadi dibilang ya, pada titik ini gradiennya dapat dicari dengan derivatif ya, pada titik tersebut atau limit dari quotient diferensinya, atau sama dengan diferensial dari fungsi itu ya. Jadi gradien itu sama dengan diferensial atau turunan pertama dari fungsi itu pada titik yang dimaksud, yaitu x1, y1 ya. Kalau X-nya pada saat x1 berarti gradien itu adalah turunan fungsi itu pada saat X-nya sama dengan x1. Nah, persamaannya itu menjadi y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, m ini dicari dari turunan pertama fungsi itu pada
X sama dengan X1. Kemudian yang ini ya, garis hijau ini adalah garis yang tegak lurus ya, garis yang tegak lurus dengan gradien pada titik itu, pada titik yang sama. Nah, garis ini namanya garis normal. Ingat, garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgungnya ya. Jadi bukan di sini, di garis ini ya, ini bukan garis normal ya. Jadi pada titik yang sama ya, dibuat garis yang tegak lurus dengan garis singgung, itu dinamakan dengan garis normal ya. Nah, garis normal ini ya, pada semester sebelumnya juga diketahui bahwa gradiennya itu pasti sama dengan min 1/m ya, min 1 per dari gradien garis singgungnya karena tegak lurus ya. Atau M1 kali M2 sama dengan min 1 kan, jadi M2 nya ini min 1 per M. Sehingga persamaan garis normal itu ya dengan menggunakan persamaan yang sama ini, tapi M nya diganti dengan min 1/m. Jadi persamaan garis normalnya ada seperti ini. Contohnya, diketahui kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Kan kita tentukan persamaan garis singgung di titik atau di absis X sama dengan 2. Kemudian menentukan persamaan garis normal di titik tersebut atau di X sama dengan 2 juga. Nah, langkahnya langkah penyelesaiannya adalah kita cari tahu dulu koordinatnya pada saat X sama dengan 2 pada kurva ini ya. Sehingga kita bisa melakukan substitusi ya. Y sama dengan X kuadrat min X min 6, X nya sama dengan 2 ya. Dengan substitusi langsung diperoleh 2 kuadrat min 2 dikurangi 6 ya, sama dengan 4 min 2 min 6 ya, sama dengan min 4. Sehingga untuk X sama dengan 2 akan diperoleh Y nya sama dengan min 4, sehingga koordinatnya adalah 2, min 4. Ini adalah titik singgungnya ya. Kemudian ya, setelah ditentukan titik singgungnya, kita tentukan gradiennya. Gradien garis singgung pada saat X sama dengan 2. Jadi adalah untuk menentukan gradien itu kita mencari turunan pertama dari fungsi Y ini ya. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 2 ya. Dari Y yang ada ya, gradien itu sama dengan turunan dari ini ya, turunan pertamanya atau F aksen X nya. Turunan pertama dari ini adalah 2x min 1 ya, 2x min 1, sehingga gradiennya kita substitusikan ya, 2 ini ke dalam turunan pertama dari x, sehingga M nya sama dengan 2 kali 2 min 1 ya, 2 kali 2 min 1 sama dengan 3 ya, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga gradien garis pada titik singgung 2, min 4 ini diperoleh sama dengan 3. Setelah kita tentukan titik singgung dan gradiennya, sehingga kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung yang melalui 2, min 4 dengan gradien sama dengan 3 seperti ini. Persamaan garis singgungnya tadi X Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. M nya sama dengan 3 ya, langsung kita masukkan ke sini ya. Y1 nya sama dengan Y4, X1 nya sama dengan 2 ya, Y min
min 4 atau Y ditambah 4 sama dengan 3 kali X min 2 ya. 3X ya, Y plus 4 sama dengan 3X min 6 ya, 3X min 6 ya, diperoleh Y sama dengan 3X min 6 ya, 4 nya pindah ke kanan jadi min 4 atau 3X min 10 ya. Nah, ini persamaan garis singgung pada kurva ini di titik X sama dengan 2. Kemudian yang B, kita cari persamaan garis normal di titik tersebut. Persamaan garis normal dengan prinsip persamaan yang sama, tapi M nya ya, kita ganti min 1/M ya. Y min Y1 sama dengan min 1/M kali X min X1, sehingga Y min 4 ya, Y dikurangi min 4 sama dengan min 1/3 dikalikan X min ya, ini X nya X1 dikali dengan 2 min 1/3 kali X min 2 ya, sehingga diperoleh ya, dikalikan 3. Ini 3 nya pindah ke sana, kalikan dari 3Y plus 4 kali 3 12 ya, sebelah kanan kasih min ya, min X min 2, min dari X min 2 atau min X plus 2 sini, sehingga kita peroleh ya, X nya pindah ke kiri misalkan min X jadi X ya, X plus 3Y sama dengan 12 nya pindah kanan menjadi atau ditambah dengan 2 menjadi min 10 ya, atau ya ini fungsi implisit ya, X ditambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0, atau X ditambah Y sama dengan min 10 boleh juga ya. Nah, ini cara menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada sebuah kurva pada titik tertentu. Nah, kemudian selain bisa menentukan garis singgung dan garis normal, kita pelajari juga tentang diferensial berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Kita bisa lihat ya, ilustrasi berikut ini. Ya. Kalau kita perhatikan kurva ini ya, semacam gunung gitu ya, ada gunung. Nah, yang dari sini ke sana kita lihat dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Maka kita bisa perhatikan bahwa ini naik, kemudian di sini turun. Nah, ini ya, maka kita sebut dengan ini adalah sama dengan fungsi naik namanya ya. Kemudian yang dari puncak, nah, di sini ada titik puncak gunung ya, ke kanan, ini namanya fungsi turun. Nah, fungsi naik itu bisa kita peroleh ciri-ciri dari sebuah fungsi naik itu adalah turunan pertama pada sembarang titik ya, sembarang X di sini akan lebih dari 0. Turunan pertama kemudian disubstitusikan X di setiap titik di sini ya. Ini X nya berapa, di sini X nya berapa, di sini X nya berapa ya. Kita masukkan di sini pasti semuanya bernilai lebih dari 0. Tetapi pada fungsi turun ya, pada fungsi turun, turunan pertamanya ya, pada sembarang nilai X di sini ya, X sama dengan A, itu akan diperoleh hasilnya kurang dari 0 atau bernilai negatif ya. Jadi kalau turunan pertamanya kemudian disubstitusi X sama dengan A ini bernilai positif, maka dia pasti fungsi naik pada titik tersebut. Sedangkan kalau diperoleh turunan pertamanya kurang dari 0, maka pasti dia fungsinya fungsi turun ya. Nanti kita perhatikan contohnya.
kemudian kalau kurvanya seperti ini, oh iya, sebelumnya di sini ada yang namanya tadi titik puncak ya. Titik puncak itu juga disebut dengan titik stasioner atau titik balik yang maksimum ya. Titik balik maksimum itu dia paling atas karena dia maksimum, itu paling besar ya. Syarat-syarat dari fungsi atau syarat-syarat dari titik balik maksimum ini atau titik ekstrim maksimum ini yaitu turunan pertamanya sama dengan 0 tetapi turunan keduanya kurang dari 0 ya, maka dia maksimum. Oke. Kalau kita perhatikan kurva yang kedua di sini ya, ini seperti dari kiri ke kanan itu berupa lembah ya. Ini turun, sini naik ya. Berarti dari kiri ke tengah di sini dia merupakan fungsi turun ya, sama dengan yang sebelumnya. Turun itu pasti turunan pertamanya kurang dari 0. Sedangkan dari sini ke sana ya, ke kanan itu naik di sini. Syarat yang sama yaitu turunan pertamanya lebih dari 0 ya, pasti fungsi naik. Nah, antara turun dan naik di sini ada yang namanya titik stasioner juga, tetapi perbedaannya kalau yang ini tadi paling atas itu berarti titik stasioner maksimum atau titik balik maksimum, tapi kalau yang di bawah sini namanya titik balik minimum atau titik ekstrim minimum ya. Titik stasioner yang berjenis minimum. Syaratnya pada saat titik balik minimum ini adalah turunan pertamanya sama dengan 0 tetapi turunan keduanya ya, turunan kedua dari fungsi itu lebih dari 0 atau bernilai positif ya. Turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya lebih dari 0, maka dia minimum. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya kurang dari 0, maka dia maksimum gitu ya. Ini juga sudah kita bahas ya, sudah Anda pelajari di semester 1 ada bahasan fungsi ya. Nah, berikutnya ada kurva jenis yang lain ya, di sini kalau kita perhatikan ini turun ya, ini turun kemudian sempat datar sedikit ya. Nah, ini fungsi turun di sini kemudian sempat mendatar sedikit tapi kemudian turun lagi ya. Nah, di sini berarti ya pada saat turun itu sama syaratnya yaitu turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian turun lagi ya sama, turunan pertamanya juga kurang dari 0. Tetapi di sini ya, antara turun dan turun di sini sempat ada sempat mendatar lah istilahnya ya, kurvanya sempat mendatar, tidak turun tidak naik tapi dia datar, tetapi hanya pada satu titik. Nah, titik di sini ini dinamakan dengan ya, titik stasioner, tapi namanya titik belok ya, bukan titik balik tapi titik belok. Syarat titik belok di sini adalah turunan pertamanya sama dengan 0 ya, turunan keduanya juga sama dengan 0 ya, dua-duanya sama dengan 0, maka dia berupa titik stasioner yang berjenis titik belok ya. Jadi ada 3 tadi, ada titik stasioner maksimum, ada titik stasioner minimum, dan ada titik belok. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan kita beri contoh, kita perhatikan contoh dari 2 soal ya. Ini soal yang pertama, kita fungsi y sama dengan x kuadrat plus 6x min 24 ya, kita akan menentukan apakah pada titik-titik dengan absis berikut ya, ada absis x sama dengan 2, x sama dengan min 5, x sama dengan min 3, fungsinya itu naik, turun, atau stasioner ya, pada saat x sama dengan 2 itu naik atau turun, pada x sama dengan min 5 itu naik atau turun, pada saat x sama dengan min 3 itu naik atau turun ya. Atau
stasioner. Tapi jika diperoleh stasioner, maka kita juga akan menentukan apakah stasionernya itu minimum atau maksimum atau berupa titik belok. Nah, ini berarti kita menggunakan syarat tadi. Nah, kita sekarang langkah-langkahnya adalah biasanya ya, kita cari turunan pertamanya. Ya, kita cari turunan pertamanya. Ya, pada saat X sama dengan 2, nanti nilai turunan pertamanya berapa. Dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 24 ini, maka turunan pertamanya adalah 2X plus 6. Ya, 2X plus 6. Ya. Nah, pada saat X sama dengan 2, berarti kita substitusi aja di sini ya, X-nya menjadi 2, sehingga 2 kali 2 plus 6 ya, aksen 2 itu 2 kali 2 plus 6 sama dengan 4 ditambah 6 itu 10 ya, 10 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0 ya, 10 itu lebih dari 0 karena turunan pertama pada titik itu lebih dari 0, maka pada titik tersebut berupa fungsi naik. Berikutnya, pada saat X sama dengan min 5, kita substitusikan aja ke turunan pertamanya ya. 2 kali min 5 ditambah 6, 2 kali min 5 tambah 6 jadi 2 kali min 5 itu min 10 ditambah 5, ini adalah min 4. Min 4 ini positif atau negatif? Oh, negatif ya, karena pada saat X sama dengan min 5 ini turunan pertamanya kurang dari 0, maka pada saat X sama dengan min 5 ini berupa fungsi turun. Ya. Berikutnya yang ketiga, pada saat X sama dengan min 3 ya, pada saat X sama dengan min 3, maka kita substitusi ya, seperti tadi 2 kali min 3 plus 6 ya, 2 kali min 3 plus 6, 2 kali min 3 itu min 6, min 6 plus 6 sama dengan 0 ya. Karena turunan pertamanya sama dengan 0, berarti pada saat X sama dengan min 3 ini diperoleh fungsi yang stasioner ya, atau berupa titik ekstrim. Tapi ekstrimnya ini ekstrim minimum, maksimum atau titik belok ya, kita perhatikan turunan kedua ya. Kalau titik beloknya minimum, turunan keduanya pasti positif. Tapi kalau turunan keduanya negatif, berarti dia maksimum. Kalau turunan keduanya sama dengan 0, maka dia titik belok. Nah, sekarang kita cari turunan keduanya. Dari turunan pertamanya ini sama dengan 2x plus 6, maka turunan keduanya adalah 2. Nah, pada saat X sama dengan min 3, apapun ya, hasilnya pasti sama dengan 2. 2 itu positif, lebih dari 0. Berarti titik ekstrimnya berupa titik balik minimum. Ya, titik balik minimum karena turunan keduanya lebih dari 0 ya. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya grafiknya seperti ini ya. Pada saat X sama dengan 2 sini ya, sama dengan 2 nah, titiknya ada di sini ya, kira-kira Y nya sama dengan min 7,5 kira-kira ya. Nah, di sini fungsinya naik ya kan, dari kiri kanan kan naik. Kemudian pada saat X sama dengan min 5 ya, X sama dengan min 5 nah, min 5 X sama dengan min 5 di sini ya, kurvanya berada di sini. Nah, ini berupa kurva fungsi turun istilahnya ya, fungsi turun. Ini benar ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau X nya min
6 ya sama aja, pasti fungsi turun di sini ya. Kalau X-nya min 10 ya, di titik ini dia fungsi turun juga. Kalau X-nya 4 di sini 4 ya, di sini fungsinya naik ya. Kalau kita cari turunan pertamanya dengan X sama dengan 4 pasti bernilai positif ya. Nah kemudian pada saat X sama dengan min 3 nah, dia akan berupa titik ekstrim yang minimum. Kita perhatikan di sini ya, pada saat X sama dengan 3 ya, nah, titiknya ada di sini. Nah, ini yang paling bawah, berarti dia minimum ya. Jadi kita bisa menentukan pada titik tersebut berupa fungsi naik, fungsi turun, atau titik belok. Caranya seperti ini. Contoh yang kedua, pada fungsi 2x kuadrat min 16x plus 10 ya, ini kita diminta untuk menentukan titik stasioner, kemudian interval naik dan interval turunnya. Langkahnya kalau kita ingin menentukan titik stasioner pakai syarat-syarat tadi juga ya. Titik stasioner itu syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita mencari turunan pertama dari fungsi yang diberikan ya, 2x kuadrat min 16x plus 10. Turunan pertamanya adalah 4x min 16. Nah, stasioner itu berarti turunan pertama sama dengan 0 ya, kita cari ya. F aksen X nya sama dengan 0, berapa nilai X nya? Ini sama dengan 4x min 16 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan min 16 pindah ke kanan menjadi 16 ya, sehingga diperoleh X sama dengan 4 ya. Pada saat X sama dengan 4 ini dia berupa titik stasioner ya, berupa titik stasioner. Berapa nilai Y nya? Nah, titik stasioner berarti berupa koordinat gitu ya, X nya berapa, Y nya berapa. Tentukan nilai Y nya, untuk X sama dengan 4 kita substitusi ke persamaan awal ya. 2x kuadrat min 16x plus 10, masukkan nilai X nya sama dengan 4 ya. 2 kali 4 kuadrat min 16 kali 4 tambah 10 ya. 2 kali 16 dikurangi 64 ditambah 10 dengan min 22 ya. Titik stasionernya pada koordinat 4, min 22. Nah, kalau mau dicari ini stasioner di sini stasionernya minimum atau maksimum ya, kita tentukan turunan kedua dari ya, dari fungsi ini turunan pertamanya, fungsinya ini di turunan pertamanya 4x plus min 16, turunan keduanya adalah 4. Nah, turunan keduanya positif, maka ya, pada titik itu dia berupa titik stasioner yang minimum ya, karena turunan keduanya lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari interval naik dan interval turunnya ya. Ya, kita cari X di sebelah kiri titik stasioner dan X di sebelah kanan titik stasioner, bisa juga ya. Tentukan karena ini ya, ini turunan kedua ya, turunan kedua kita cari tadi sama dengan 4 ya, ya berupa fungsi minimum ya, stasioner berjenis minimum ya. Berarti sebelah kiri titik X sama dengan 4 ya, ordinat X sama dengan 4 ini berarti dia turun ya. Kemudian di sebelah kanannya naik karena
titik stasionernya berupa stasioner yang minimum. Sebelah kiri 4-nya turun, ya. Sebelah kanan angka 4 itu pasti naik. Titik stasioner berjenis minimum, interval turunnya di X kurang dari 4 dan interval naiknya di X lebih dari 4. Nah, kalau kita gambar grafiknya jadi seperti ini, ya, pada saat X sama dengan 4 dia minimum, jadi sebelah kirinya pasti fungsi turun, sebelah kanannya pasti fungsi naik. Jadi interval fungsi turunnya ya X kurang dari 4, ya. Interval fungsi naiknya ya X lebih dari 4, ya. Ini tentang cara menentukan titik stasioner, jenisnya, dan interval fungsi naik dan turunnya, ya. Dari sini Anda bisa kerjakan latihan halaman 15, ya, ada 2 nomor di situ tapi ABCD, ya. Silakan Anda bisa menentukan yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal, ya, untuk latihan. Kemudian yang kedua, Anda menentukan titik stasioner dan jenisnya pada fungsi-fungsi yang diberikan, ya. Kemudian menentukan interval naik dan interval turunnya, ya. Silakan Anda bisa mengerjakan secara mandiri, ya. Sampai jumpa pertemuan ke depan, ya. Untuk pertemuan kali ini ternyata materinya sedikit, sangat singkat, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bisa atau kita akan pelajari tentang aplikasi diferensial dalam bisnis dan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.